Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ini. Rekan-rekan perencana, Bapak Ibu, serta para praktisi yang saya muliakan. Hari ini kita tidak hanya bicara tentang angka atau koordinat di atas peta. Kita bicara tentang membangun peradaban melalui ruang. Dalam Islam, kita mengenal konsep amar ma'ruf nahi munkar dalam konteks tata ruang. Bagaimana kita menata bumi ini sebagai amanah untuk kemaslahatan umat. Visi kami bukan sekadar membangun infrastruktur, tapi membangun sistem kota-kota yang berkelanjutan dan berkeadaban. Sebuah kerangka pikir strategis yang memadukan ilmu, data akurat, dan nilai-nilai luhur menjadi satu kesatuan sistem wilayah yang utuh. Mari kita lihat bagaimana perencanaan ruang bisa menjadi nadi bagi masa depan Indonesia. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita perlu menyamakan persepsi. Apa sih sebenarnya sebuah kota itu dalam kacamata perencanaan modern? Bapak dan Ibu sekalian, kota bukanlah sebuah entitas tunggal yang berdiri sendiri. Di sini, kita melihat wilayah sebagai sebuah ekosistem. Layaknya tubuh manusia, ada jantung, ada nadi, ada panca indera, semuanya saling terhubung. Tidak ada kota yang bisa maju sendirian. Desa, kota kecil, hingga metropolitan saling berinteraksi dalam harmoni fungsional. Inilah esensi dari integrasi antara struktur ruang sebagai pusat kegiatan dengan jaringan infrastruktur sebagai pengikatnya. Sebuah kota selalu memiliki keterkaitan fungsional dengan wilayah belakangnya atau hinterland, bahkan hingga jejaring global. Jika kita gagal menata keterkaitan ini, maka kita hanya membangun kumpulan beton, bukan sebuah peradaban. Namun, kenyataan di lapangan seringkali berkata lain. Mari kita lihat data jujur mengenai realitas urbanisasi kita saat ini. Mari kita bicara jujur. Kita menghadapi tantangan disparitas yang luar biasa. Di satu sisi, kita melihat kemegahan kota-kota besar, namun di sisi lain, saudara kita di bagian timur Indonesia menghadapi tingkat kemiskinan yang jauh berbeda. Pulau Jawa telah menjadi pulau kota yang terbebani, sementara wilayah lain masih menunggu sentuhan pembangunan. Fenomena urban sprawl, perluasan visi kota yang tidak terkendali seperti di Jabodetabek, bukan hanya merusak tata ruang, tapi juga memicu inefisiensi infrastruktur yang masif. Ini adalah pekerjaan rumah besar bagi kita sebagai perencana. Bagaimana kita memastikan keadilan ruang, agar kesejahteraan tidak hanya menumpuk di satu sudut negeri saja? Lalu, bagaimana pemerintah memetakan solusinya? Kita masuk ke dalam hierarki pusat kegiatan nasional. Dalam RT/RWN, kita mengenal hierarki pusat kegiatan. Ada PKN, Pusat Kegiatan Nasional, seperti Jakarta dan Surabaya yang menjadi simpul jaringan global kita. Lalu ada PKW, Pusat Kegiatan Wilayah, yang melayani skala provinsi, seperti Manado atau Balikpapan. Dan yang tidak kalah penting adalah PKSN, Pusat Strategis Nasional. Ini adalah garda depan kita, seperti Entikong, yang bukan hanya soal ekonomi perbatasan, tapi soal kedaulatan bangsa. Sebagai perencana, kita harus memahami di level mana kita bermain, agar intervensi kebijakan yang kita buat benar-benar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih. Hierarki ini barulah kerangkanya. Bagaimana dengan arah kebijakannya? Ada 8 poin strategis yang menjadi panduan kita. Ada 8 arah kebijakan strategi perkotaan nasional yang menjadi kompas kita. Mulai dari urban LED development di mana kota menjadi motor ekonomi, hingga konsep compact city untuk mengendalikan sprawl yang ugal-ugalan tadi. Kita juga dituntut untuk membangun kota yang green and resilient terhadap perubahan iklim. Namun poin favorit di sini adalah human-centric dan tata kelola. Kota itu tentang manusianya, tentang UMKM-nya, tentang bagaimana pemimpin yang visioner mampu mengelola perubahan. Perencanaan tanpa tata kelola yang baik hanyalah tumpukan kertas di atas meja birokrasi. Kita butuh aksi yang terdesentralisasi namun tetap terintegrasi. Kebijakan yang kuat harus didukung oleh data yang akurat. Mari kita lihat bagaimana riset memainkan perannya. Seorang perencana yang hebat adalah mereka yang mampu membaca data di balik realitas. Kita bicara tentang lingkungan makro, memahami PDRB, demografi, dan iklim untuk mengukur daya dukung lingkungan. Sebagai contoh, analisis potensi wilayah, UNPOTWIL, menunjukkan perbedaan kontras. Maluku kaya akan potensi perikanan namun terbatas pada pelabuhan, sementara Jawa Tengah punya bonus demografi yang melimpah namun rawan bencana. Insight-nya sederhana namun mendalam. Perencana nasional harus memadukan data makro dengan realitas lapangan. Jangan sampai kebijakan kita jauh panggang dari api. Data-data ini kemudian kita integrasikan ke dalam satu sistem pergerakan nasional yang kita sebut Sistranas. Transportasi adalah nadi, dan Sistranas adalah jantungnya. Melalui rencana RUU Sistem Transportasi Nasional, kita menuju efisiensi logistik melalui tol laut dan penurunan emisi karbon. Target kita jelas, menghapus sekat antara laut, udara, darat, dan kereta api dalam satu integrasi antar moda yang mulus. Pelabuhan dan bandara tidak boleh lagi berdiri sendiri-sendiri sebagai menara gading. Mereka adalah simpul yang terhubung dalam jaringan logistik nasional. Ini adalah kunci untuk menurunkan biaya logistik kita yang selama ini masih cukup tinggi dibandingkan negara tetangga. Teori sudah, kebijakan sudah. Sekarang, mari kita lihat implementasi nyatanya dalam 3 studi kasus strategis.
Pertama, kawasan BBK. Kawasan Batam, Bintan, Karimun atau BBK adalah perwujudan visi global maritim Fulcrum Indonesia. Di sini kita melakukan spesialisasi. Batam fokus pada industri digital dan logistik, Bintan pada pariwisata internasional, dan Karimun pada industri maritim. Ini bukan hanya soal ekonomi, tapi soal bagaimana kita bersaing di tingkat ASEAN sesuai amanat Perpres nomor 1 tahun 2024. BBK adalah bukti bahwa ketika ruang direncanakan dengan integrasi logistik yang kuat, kita bisa menjadi pemain utama di kancah global. Dari gerbang maritim di barat, kita bergeser ke tengah Nusantara. Kini kita bicara tentang integrasi kawasan melalui Transit Oriented Development, TOD, di koridor Jakarta-Bandung. Hadirnya kereta cepat WOS bukan hanya soal kecepatan perjalanan, tapi soal menciptakan pusat pertumbuhan baru di stasiun seperti Karawang dan Tegaluar. Konsep TOD ini membawa hunian, kantor, dan komersial dalam jangkauan jalan kaki. Ini adalah gaya hidup masa depan, mengurangi ketergantungan pada kendaraan pribadi, meningkatkan kualitas interaksi sosial, dan mengefisiensikan penggunaan lahan perkotaan. Inilah cara kita membangun peradaban di atas rel kemajuan. Bapak dan Ibu, juga rekan-rekan viewer sekalian, setelah kita tadi membedah kemegahan IKN dan efisiensi TOD, muncul satu pertanyaan reflektif, untuk siapa sebenarnya semua kemajuan ini kita persembahkan? Di sini, kita berbicara tentang ruh dari perencanaan, yaitu etika dan inklusivitas. Dalam nilai-nilai kita, ada prinsip, ad atau keadilan. Perencanaan ruang bukan sekadar urusan estetika kota atau angka pertumbuhan ekonomi semata, tapi tentang memastikan tidak ada satupun warga kita yang terpinggirkan, termasuk saudara-saudara kita yang disabilitas, lansia, hingga mereka yang berada di garis kemiskinan. Islam mengajarkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Maka, inklusivitas adalah wujud nyata dari kebermanfaatan itu. Jangan sampai kita membangun gedung pencakar langit yang megah, namun di bawah bayang-bayangnya, akses bagi masyarakat kecil justru terputus. Etika pembangunan menuntut kita untuk jujur terhadap data dan berpihak pada kemaslahatan publik, maslahah mursalah. Ingat, kota yang cerdas tanpa etika hanyalah sebuah mesin dingin yang kehilangan jiwanya. Sebagai penutup dari perjalanan diskusi kita hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk merenungi sejenak esensi dari profesi kita. Di bagian terakhir ini bertemakan, perencanaan adalah amanah. Bagi rekan-rekan perencana, pejabat pemerintah, maupun akademisi, setiap garis yang kita goreskan di atas peta, setiap kebijakan yang kita putuskan, kelak akan menjadi saksi sejarah. Ini adalah tugas Khalifatullah fil Ard, menjadi penjaga dan pengelola bumi. Amanah ini bukan hanya tentang laporan pertanggungjawaban administratif di akhir tahun anggaran, tapi tentang warisan, legacy, atau amal jariah untuk anak cucu kita. Kita sedang membangun peradaban, bukan sekadar membangun fisik wilayah. Di sini kita meyakini bahwa perencanaan yang baik adalah bentuk ibadah kita kepada Sang Pencipta. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Mari kita terus berkolaborasi untuk Indonesia yang lebih beradab dan berkelanjutan. Terima kasih, sekian bahasan kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.